Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kepada Allah atas rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan, keselamatan dari segala hal, baik dari virus corona, COVID-19 ini dan penyakit yang lain. Baik, kali ini saya akan membahas Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja maksudnya. Karena kami di kalangan pekerja ini mengenal identik dengan Omnibus Law itu adalah undang-undang cilaka, artinya cipta lapangan kerja, teman-teman ya. Baik, menindaklanjuti Omnibus Law yang selama ini marak diperbincangkan baik di kalangan pengamat politik, organisasi-organisasi, dan ormas mahasiswa bahkan dan seterusnya, kami mau menyampaikan bahwa tertanggal 2 November tadi malam ya, tertanggal 2 November di Jakarta, tepatnya jam 23:10 sudah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia dengan resmi. Dan ini bukan hoak, ini pernyataan daripada Sekretaris Negara melalui akun resminya bahwa telah resmi Undang-Undang Omnibus Law itu diundangkan oleh Presiden yang setelah resmi ditandatangani tadi malam gitu ya. Baik, ada beberapa kontroversi di dalamnya itu, termasuk kita sendiri dari SPSI maupun KSPSI, bahwa di tanggal 2 November itu aksi besar-besaran. Namun ternyata di malam harinya disahkan atau ditandatangani oleh Presiden gitu ya. Apa itu Omnibus Law yang dimaksud, yang ditandatangani? Jangan-jangan hoak lagi, karena awalnya kan dari 812 halaman atau lembar naik ke 905 atau 905 lembar, naik lagi menjadi 1028, naik lagi 1035, terus naik lagi menjadi 1052. Tadi malam disahkannya Omnibus Law ternyata resmi ditandatangani, yakni dengan 1187 halaman, teman-teman. Mana itu barangnya? Nah, ini bukan hoax. Ini sudah kami print ya, kami pelajari gitu ya, bahwa Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja maksudnya ya, ini bunyinya. Nah, nanti kita bahas satu-satu di lain kesempatan, tapi singkatnya bahwa undang-undang ini sudah disahkan. Tinggal teman-teman baik dari serikat pekerja buruh atau dari mahasiswa atau dari ormas-ormas yang lain, jika memang keberatan hal ini, pilihan ada di tangan Anda gitu ya. Apakah melalui jalur hukum yang diarahkan oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden, atau hal lain ya. Ini pilihan ada di tangan kita untuk kelangsungan rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia itu sendiri. Apa itu Omnibus Law? Betul-betulkah dia tidak mendukung kepada rakyat atau khususnya pekerja buruh? Ya. Silakan teman-teman dipelajari. Oke? Ini akan kami sampaikan secara teknis sekilas dari pembukaan sampai kepada 1187 itu sekilas saja akan kami buka. Ya, silakan saksikan ya. Ya, ini dia teman-teman, Undang-Undang Omnibus Law yang sudah ditandatangani tadi malam oleh Presiden kita Republik Indonesia. Oke. Nomornya nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aku kepleset kayak cilaka ini teman-teman. Iya. Ya, ini dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa dan seterusnya ini, silakan teman-teman perhatikan. Ya, ini bukan hoak, ini fakta tadi malam, tengah malam buta ditandatangani teman-teman ya. Ini Undang-Undang Omnibus Law. Ya. Terus ini di lembaran kedua, bahwa upaya dan seterusnya ini. Ya. Menimbang dan seterusnya ini di lembaran kedua, Undang-Undang Sektor yang menurut pemerintah belum mendukung, makanya dirubah, UMK mau dihilangkan dan seterusnya ini.
dianggap tidak mendukung, tapi dihilangkan teman-teman. Dia tidak mendukungnya ke pengusaha, bukan ke pekerja teman-teman. Oke, siapa yang mengesahkan undang-undang ini? Ya ini masalahnya. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, gitu ya, yang menandatangani, memutuskan di sini teman-teman, memutuskan ya. Memutuskan, ini lembaran ketiga. Pasal 1 dalam hal undang-undang ini dimaksud dengan cipta kerja dan seterusnya ini melalui usaha mikro, kecil, menengah dan seterusnya. Intinya percepatan proyek strategis nasional untuk pengusaha ini, bukan untuk pekerja atau buruh teman-teman ya. Masih di lembaran ketiga, pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dan seterusnya ini ya. Silakan dibaca teman-teman nanti, gitu ya. Jadi presiden itu adalah pemerintah pusat ya. Terus pemerintah pusat punya kewenangan dalam hal teknis. Contoh di poin 12 ini, hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nanti ada lagi peraturan pemerintah, nanti harus tunduk, kalau enggak ya melawan jadinya. Ya ini masih di lembaran, sekarang lembaran keempat ya. Terus asas daripada undang-undang cilaka ini nah, pemerataan hak, kepastian hukum dan seterusnya nih, kemandirian, bukan untuk bekerja lagi-lagi teman-teman ya. Ya, pemerataan hak dimaksud ya, kita juga salah menafsirkan nanti masalah. Yang jelas intinya bukan untuk pekerja teman-teman. Kepastian hukum berarti undang-undang sebelumnya belum ada kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi pengusaha teman-teman tentunya. Oke, di poin 2 ini, selain berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat, penyelenggaraan cipta kerja atau cilaka ini dilaksanakan berdasarkan dan seterusnya diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Artinya nanti ada lanjutan daripada ini. Apa itu lanjutannya? Nah, ini lembaran terakhir. Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6573. Nanti akan ada menyusul maksudnya. Ya, bagi kawan-kawan yang mau dokumen resmi daripada Omnibus Law cilaka ini, cipta kerja, kepleset terus kawan-kawan. Maunya sih cipta kerja, tapi karena kebiasaan bahwa Omnibus Law itu konsen awal dari pemerintah itu adalah cipta lapangan kerja, maka kami identik mengenalnya itu cilaka gitu ya. Lagi-lagi karena banyak komponen dalam isi redaksionalnya itu memperburuk masalah ketenagakerjaan khususnya pekerja buruh, makanya kami masih melekat cilaka ini undang-undang gitu ya. Terus kalau teman-teman ingin dokumen resmi daripada Omnibus Law ini, silahkan komentar di kolom komentar ini, nanti kami akan mengirimkan dan lampirkan alamat email dan seterusnya. Oke? Kami akan kirim secara resmi dokumen itu. Ya, bagaimana menurut teman-teman? Itu hanya sekilas dari sekian ribu atau dari 1187 halaman atau lembar. Bahkan nanti ada susulan-susulan berikutnya. Nah ini yang menjadi pemahaman kita semua ini menjadi bertanya-tanya, apakah mungkin undang-undang secara peraturan negara atau undang-undang yang sudah ditetapkan itu akan diperbaiki lewat peraturan presiden, peraturan pemerintah atau peraturan menteri tenaga kerja dan seterusnya? Apakah mungkin gitu ya? Sekilas mungkin kita lihat pernyataan dari beberapa pemerintah bahwa atau dari kementeriannya itu nanti akan diperbaiki di peraturan presiden dan seterusnya, keputusan menteri dan seterusnya. Kira-kira apakah mungkin dari undang-undang itu dibenahi di peraturan presidennya? Jelas bahwa di uji materi ke MK itu adalah jika peraturan dan seterusnya itu bertentangan dengan undang-undang, maka tidak mungkin bisa diterapkan. Saya kasih tahu sedikit bahwa pertama di negara Indonesia ini adalah yang menjadi dasar hukum Pancasila, satu. Yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Terus yang ketiga undang-undang yang ditetapkan
oleh Presiden atau Republik Indonesia itu sendiri yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang 45 atau Pancasila. Setelah itu baru turunannya, gitu ya. Contoh seperti keputusan menteri, peraturan menteri, keputusan presiden, peraturan presiden, yang mana tidak boleh satu sama lain itu tumpang tindih atau bertentangan, gitu ya. Jadi kalau misalnya itu ada undang-undang dilahirkan, lantas nanti peraturan peraturan pemerintah atau peraturan presiden atau peraturan menteri dan seterusnya, apakah mungkin bisa mengungguli daripada undang-undang itu sendiri? Itu mustahil, gitu ya. So sekarang lagi-lagi kembali ke kawan-kawan pekerja buruh seluruh Indonesia atau adik-adik kita mahasiswa, karena ini barang sudah ditetapkan, sudah diundangkan. Apakah kita akan membiarkan menikmati barang ini, yang mana dalam konteks semua kroni-kroni mereka mengatakan jangan percaya hoax, jangan termakan isu dan seterusnya. Ya, salah satunya yang aku sangat geram itu Abu Dajjal itu, kawan-kawannya. Kok dibilang makan hoax? Ini real, ini fakta, gitu ya. Mungkin sekian dulu keterangan kami tentang Omnibus Law. Nanti akan kami lanjut secara teknis. Oke, sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.